minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hamdan sakira kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahada zatullah, Ahmad ruhullah, Muhammad habiballah, Muhammad nurullah, al-mahdi khalifatullah. Allahumma ya ahad salli ala sayyidina Ahmad. Allahumma ya ahad salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahad salli ala sayyidina al-mahdi khalifatika ya Allah. Ya Allah ya ahad. Perbanyaklah mengamalkan itu Bapak Ibu. InsyaAllah ilmu hikmah akan diberikan Allah ke kalbu. InsyaAllah pun kita akan mampu memahami kajian-kajian makrifat. Kajian tersulit pun InsyaAllah mampu kita memahaminya. Mungkin penceramah mengaji makrifat dan selesai, tetapi itulah ada pemberian Allah lewat itu. Maka kita dapat memahami setinggi apapun kajian InsyaAllah Bapak dan Ibu. Itu fadilahnya. Kemudian setiap jaga lolok, amalkan itu baru jauh sebelum lolok, amal kecil. Setelah lolok, aman loh. Bangun tidur, aman itu. Apa tujuannya? Itu mengundang nur Muhammad itu hidup dalam diri Wak. Sehingga apa kata guru kita Bapak Ibu, akan bercahayalah tubuh kita sampai subuh besok balik. Tubuh cahaya maksudnya cahaya dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi tak tampak di orang kasat mata, tapi di penghuni langit tampaklah bercahaya tubuh kita. Terkenal kita di langit Bapak Ibu. Biarlah tak terkenal di dunia ke Bapak dan Ibu. Terkenal di dunia manyesu badan, tapi terkenal di langit bahagia bagi kita Bapak dan Ibu. Kemudian nombor singgunglah amalan celu Bapak Ibu. Dahulu ada orang sampaikan kepada kita oleh Bapak Ibu amal je itu. Zikir jalalah. Lai Ibu amal je itu. Lai. Tak Apa tu zikir jalalah? Seorang guru Imam As-Sazili, beliau berjumpa dengan Rasulullah nak tetong kali ini. Setiap malam, setiap kalau bersebut Rasulullah. Malah murid beliau Abu Abbas Al-Misri, apa kata beliau? Aku akan kafir kalau setiap kedip mataku, satu kedip mata tak memandang Rasul, maka aku kafir. Apa murid ini? Jadi ketika dalam malam itu bermimpilah Al-Imam Abu Hasan As-Sazili berjumpa dengan Rasul. Ketika berjumpa Rasul sedih, pucik geman Rasul. Tak ada kegembiraan di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu mencari Rasul sedih, tentu tak lemak kios Imam Az-Ghazali. Wahai Rasulullah, kenapa engkau sedih? Kenapa engkau pucat? Apa yang terjadi dengan engkau ya Rasul? Ternyata yang membuat Rasul sedih, yang membuat Rasul menangis, ternyata umat akhir zaman itu Bapak Ibu. Wahai Abu Hasan As-Sazili, tadi siang, hari ini kata Rasul,
di antara umatku meninggal 1.500 orang. Mati umat Rasulullah sehari satu contoh sebanyak 1.500 orang. Di 1.500 itu, wahai Abu Hasan, hanya baduo dan husnul khotimah. Salobih su'ul khotimah. Neraka dia itu yang membuat dan sedih. Dua dalam 1.500. Itu yang disedihkan oleh Rasulullah. Mendengar itu gemetar sazili. Ternyata sedikit pun dia tergolonglah dan kode seorang wali Allah. Ketakutan. Wahai Rasul, kalau begitu bagaimanalah nasibku? Orang yang dakik je Allah pun gemetar takut kok tak masuk inyo. Sebab dia dua ni begitu sedikit. Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Apa amalan yang harus kami lakukan ya Rasul agar bisa kami husnul khatimah? Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil roti dalam saku dia. Diagihkan ke Imam Abu Hasan As-Sazili. Diterima oleh Abu Hasan As-Sazili. Ketikalah diterima, tersintaklah dari tidur. Ternyata ia ada roti di tangan. Roti yang Rasulullah cakap. Maka dikombang roti itu. Amalkanlah itu setiap selesai solat agar kita bisa mati dalam husnul khatimah. Dinukil Bapak Ibu oleh murid beliau ke bawah, dijazahkan oleh murid beliau Abu Bakar, nama murid Bapak Ibu Al-Habib Abu Bakar yang menukil, sehingga Bapak Ibu diamalkanlah, diizazahkan secara amal, secara umum, disiratkan itu Bapak Ibu. Kenapa? Rasulullah berpesan, engkau sampaikan kepada umatku, jangan engkau pakai sendiri, perintah Rasul disiratkan. Maka ambo pun dapat ambo siratkan puluh. Kalau tak kau ni ambo dek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita maknai secara syariatnya Bapak Ibu, apa bunyinya? La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المشكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم في سان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان إنساكنا قديم يا هنان يا منان يا رحمن يا غفور اغفرنا وأنت غير الراحمين. Itulah musyarak dulu Bapak Ibu proteh. Nama bagi kepada jemaah dahulu. Tapi kalau kita dikaji itu Bapak Ibu sesuai hakikatnya dalam je kaji situ kita ambil Bapak Ibu. Tapi amalkan je lah itu sesuai wasiat dulu. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita husnul khotimah. Tidak ada jaminan di kita husnul khotimah, maka kita harus berusaha mencari jalan agar husnul khotimah. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang berhormati, biarlah kita cubalah mengaji seketik lagi Bapak Ibu. Kajian tak panjang-panjang, biarlah seketik tapi pas. Pada banyak bahasa saya tak tentu jom pangkal.
Di awal tadi Bapak Ibu, kakyun lo lidah apa kita baca cakap ayat yang membaca surah Al-Mu'minun. Itu mengalir saja Bapak Ibu. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang mukmin. Siapa yang mengecekkan? Allah. Allah sampaikan kabar gembira, beruntung orang-orang mukmin. Kenapa orang mukmin itu beruntung? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang mukmin itu solatnya khusyuk. Dia agih khusyuk dia Allah. Bukan kita yang mencari. Kalaulah kita pangkat kita mukmin, khusyuk kau agih dia Allah. Kalau ulun mukmin wa khusyuk cakap tak kunjung diberi dia Allah. Jadi setiap mukmin pastilah beriman. Setiap yang beriman belum tentu mukmin. Siapakah orang yang beriman itu? Orang yang beriman itu adalah orang yang percaya. Tafsir umumnya percaya kepada Allah secara umum. Secara syariat percaya kepada Allah. Itu ucapan. Tapi bagi si mukmin tidaklah sekedar ucapan. Orang mukmin itu kepercayaannya, keyakinannya Bapak Ibu iyo dipakai. Bukan sekedar percaya iyo dipakai percaya itu maksudnya. Bagaimana maksudnya? Kita secara syariat mengaku beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Kalau percaya Bapak Ibu kepada Allah, itu sekedar ucapan. Bagaimana sesungguhnya pelaksanaan percaya itu? Jadi percaya maksud di situ Bapak Ibu. Secara hakikinya orang mukmin itu percayanya kepada Allah. Maknanya percayanya menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Apapun yang ada pada dirinya, ia percaya menitipkan sadoni kepada Allah. Makanya orang mukmin cakap, orang beriman dia perlu kesah. Orang beriman dia banyak aduh comeh gerik sebut. Kenapa sekedar ucapan belum berpakai? Jadi orang yang beriman mukmin yang dipakai Bapak Ibu percayanya kepada Allah, segala apapun yang terjadi pada dirinya, apapun yang dilakukan pada dirinya, semua itu adalah kehendak Allah. Aku hanyalah robot. Allah yang menjalankan, barang ketujuh di Allah menjalankan robot. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bersorah bulik-bulik ke Allah, menyerahkan urusan ke Allah. Kalaulah modeko hidup Bapak Ibu, damai hidup. Kenapa? Kita berserahkan, kita titipkan hidup kita ke Allah. Itulah makna inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi. Aku titipkan solatku kepadamu ya Allah. Aku titipkan ibadahku kepadamu ya Allah. Aku titipkan hidupku kepadamu ya Allah. Aku titipkan matiku kepadamu ya Allah. Aku titipkan anak istriku kepadamu ya Allah. Aku titipkan harta bendaku kepadamu ya Allah. Semua aku titipkan kepadamu ya Allah. Kalau kita titipkan kepada Sang Maha Kuasa, kita yakin Allah cakap maha bisa, tentu kita aman.
Kita boleh menitipkan juga Allah, tapi gaduh juga. Berarti kita meragukan kehebatan Allah. Itu jawapan sebenarnya. Kau naik juga kidah bapak ni. Dia dan titipkan ke Allah. Tapi gaduh juga. Berarti tak percaya ke Allah nama. Lah nyata Allah kau kita akui Allah segala maha. Gaduh juga. Waya nak namanya ke Padang contoh. Anak ambo pergi ke Padang sekolah bonda tu gaduh. Ya bahaya bonda ni apa itu? Ya Allah. Dan punya ifa tu engkau ya Allah. Ambo nak bisa memelihara. Sedang diri ambo nak tak pelihara dan boleh ya Allah. Tu lah. Aku titip keselamatan anakku kepada engkau ya Allah. Jangan gaduh ya. Bagak biko aku tak percaya kan dia betul-betul nyolong kau ahli. Jangan berjuang juga. Titipkan lepihkan. Awak menitipkan pergi gaduh juga. Disikolah kesalahan kita Bapak Ibu. Jadi orang yang mukmin tu tanpa syarat titipkan lepih-lepih ya Allah Subhanahu Wa Taala Bapak Ibu. Itu si mukmin. Itu pemahaman. Itu yang dikonakkan. Lisa? Jadi orang mukmin tu Bapak Ibu belah menitipkan serada ke Allah. Tak ada comih ni. Yang kecemasan tu akal lewat sana Bapak Ibu. Akal dan nafsu dan comih. Digaduh itu hati macam tu. Jadi jangan sampai dikuasai hati waktu dek nafsu cakap. Gaduh katanya Bapak Ibu. Dikuasailah di Allah hendaknya. Maka kita berserah dititipkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mukmin. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu lah berkata percaya kepada Allah itu secara kita anak-anak baru, tetapi realisasinya gitulah godang ini. Aku percaya menitipkan segala urusanku kepada Allah. Apapun yang terjadi, itulah yang terbaik untukku. Karena Allah tak pernah memberi dan buruk. Kalaulah kita masih membagi dua pemberian Allah, orang yang masih membagi dua pemberian Allah, dibagi dua je. Berarti orang kolong kenal je Allah. Aku nan nikmat, aku nan musibah, aku nan tak lomak, aku nan tak lomak. Aku bagi dua je pemberian Allah. Berarti jawapannya adalah, berarti orang-orang kolong kenal je Allah. Tapi orang yang telah kenal dengan Allah, dia tak bagi lagi. Apapun yang diberikan, semua adalah rahmat Allah. Semua baik untukku. Kenapa kita belum merasa baik? Karena masih berfungsi akal je nafsu dan menerima. Akal je nafsu yang menerima Bapak Ibu tak pernah merasa puas, tak pernah merasa cukup di Bapak Ibu. Kalau kita paturukkan juga akal je nafsu Bapak Ibu, sengsara kita akan berkepanjangan Bapak Ibu. Kita mempaturukkan mendapatkan dunia. Kita mengojar dunia, silakan tak apa-apa. Tapi jangan lupa kita sedang antrian untuk kembali kepada Allah. Di antri nomor berapa awak kini? Ibarat berbaris itu lah. Di antrian nomor berapa awak kini? Itu pernah kita fikir tu nak. Kita fikir juga untuk mendapatkan dunia. Sebentar lagi kitalah antrian sana untuk meninggal dunia. Itulah pasti Bapak Ibu. Kita sedang antrian untuk meninggal dunia. Tapi kita kejar juga dunia ke Bapak Ibu. Silahkan kejar dunia dengan fisik. Tapi kalbu jangan pernah dihadapkan. Itu maksudnya. Bukan nombor menogah Bapak Ibu mengejar dunia. Kejar dunia itu. Tapi maksud di situ adalah jangan engkau kejar dunia dengan hatimu. Tapi kejarlah dengan tubuh dan akalmu. Hati jangan. Sekali-kali jangan. Hati dikembalikan kepada Allah. Hati kitalah lama tagadai. Ya tak? Tak tagadai hati Bapak Ibu. Tagadai maha. Kasih tagadai. Ke dunia. Tergadai hati ke dunia. Sungguh lelahlah kata Rasul. Sungguh lelahlah manusia kalau hatinya lah tagadai ke dunia. Baru itu. Baknya dunia. Tagadailah nama. Kalau barang tagadai, baknya orang punya gadai dia. Kau onda digadai nama, tak elok kakuk bawah ni. Yalah onda gadai je. Rusak-rusak bayi lah itu bawang kan kalau onda gadai. Jadi tebuslah Bapak Ibu.
Baca menebusnya. Cara menebusnya tentu jonan kayu. Tebus jo Allah. Baca rohnya. Undang nama Allah ke kalbu. Undang nama Allah ke kalbu tu Bapak Ibu. Undang dengan lembut. Undang dengan lembut Bapak Ibu. Baca roh undang ya. Lepas ni Bapak Ibu mengundang ya. Undang dengan lembut. Panggil Allah takut dengan lembut. Dah diajarkan dek guru Bapak Ibu. Jalan-jalan zikir. Bagaimana cara mengundang nama Allah ke kalbu? Hantamkan dalam kalbu tu Bapak Ibu. Hantamkan nama Allah tu ke kalbu balik. Hantam taruh. Sehingga kalbu tadi dominan dengan nama Allah. Dan tagadai tercampak Bapak Ibu. Sehingga kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu, bagaimana metode cara agar kita bisa untuk mendapatkan kekhusyukan solat itu? Apa usaha yang kita lakukan? Sedangkan Allah mengakui, iyo Allah mengecen awak pun merasun, innaha lakabiratun illa ala khasiun, kata Allah. Sungguh solat itu amatlah berat. Ya bagi. Kalau indaknya ibu salah disebut Allah ngecen. Illa alal khasiun, kecuali bagi orang yang khusyuk. Dan borek bagi orang yang tak khusyuk. Bagi yang khusyuk takkanlah borek solat tu Bapak Ibu. Jadi apa ilmu yang harus kita ketahui? Di sekolah solahnya kita selama apa? Kita belajar solat dulu. Kita solat dulu. Tak kenal dengan yang kita sembah. Jadi Nabi dahulu Bapak Ibu mengajarkan pengenalan Allah dahulu. Dikenalkan Allah dan Nabi dulu. Dah tahu awak sahabat Allah baru melaksanakan solat. Tapi kini tak begitu. Solat dahulu. Pengenalan Allah. Kemudian anak kamu dicucu ni. Itulah sebab Bapak Ibu. Maka harus kita kembali. Mari kita kembali. Ilmu pencari ilmu. Ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar ilmu untuk mengenal Allah tu. Ilmu tu terbagi ompek saja Bapak Ibu. Ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, ilmu makrifat. Apa itu ilmu syariat maknanya? Ilmu syariat itu mendidik kita untuk berbenah diri. Itu ilmu syariat ni. Mendidik kita untuk berbenah diri. Ilmu tarikat apa? Ilmu tarikat itu apa Ibu? Mendidik kita untuk menguasai diri. Kuasai diri. Itu ilmu tarikat. Untuk menguasai diri. Kemudian ilmu hakikat. Apa itu ilmu hakikat? Mendidik kita untuk bisa berserah diri. Ilmu makrifat. Mendidik kita untuk bisa mengenal dirinya. Tentu Bapak Ibu. Syariat untuk berbenah diri. Thariqah untuk menguasai diri. Hakikat untuk berserah diri. Makrifat untuk mengenal diri. Jadi ilmu makrifat itulah dahulu baru syariat. Dakwah terbalik. Jadi mulailah hendaknya berilmu makrifat. Awalu dini ma'rifatullah. Awal beragama mengenal Allah. Jadi awal agama tu makrifat. Dia nak antihkan kaji makrifat. Tinggi nak kaji. Padahal tinggi. Itu mulai dulu. Allah, Nabi yang mengecen awalul ini ma'rifatullah. Di situ kita bawa agama dulu. Jadi kalau kita tak kenal Bapak Ibu, nak kenal kita je orang itu deh. Ada seseorang yang tersohor, orang yang dihormati. You terhormat, dihormati orang sogennya kinyo, orang banyak kinyo. Kita tak tahu je nyo deh. Basobok kita je nyo, dia sogan nak nyo. Pico je aja nak. Tapi kok tahu inyo apa? Orang yang terhormat, orang yang disegani, orang yang punya marwah. Basobok je Pak, mana Pak? Kita pun tetap hormat kinyo walaupun kita tak kenal. Ya tak? Kau orang je begitu Pak.
Apalagi ke Allah. Kita tak kenal je Allah. Rasa mana-mana je ke Allah. Berprotes panjang ya Allah. Hujan lagi. Nah, hujan ni kau jual tenun dah. Tak apa-apa je. Panih lagi dia muka you. Tak ada nanaman tenun lah rawat. Kenapa? Karena tak kenal. Jadi kenallah Allah tu Bapak Ibu. Siapa-siapa yang mengenal Allah, siapa-siapa yang semakin cinta kepada Allah, maka semakin kebahagialah orang itu. Siapa-siapa yang semakin cinta kepada dunia, semakin sengsaralah hidupnya. Tujuan Bapak dan Ibu. Orang-orang yang mengejar cinta Allah dan Rasulnya, bahagia menantinya. Orang-orang yang mengejar cinta suami dan istrinya, celaka nak menanti. Sengsara yang ketipu Bapak Ibu. Jadi sekedar-sekedarnya sajalah untuk dunia, ion untuk akhirat, ia baya bona-bona ke Allah tu ia bona. Dunia itu adalah sandiwara. Dunia itu bagorah-gorah. Bahasa kikoni icak-icak nama. Bagorah-gorah berpura-pura dunia. Dawak baya bonan. Disiko konai dunia itu berpura-pura. Sinetron. Bapak Ibu, le pernah nonton film je sinetron? Tu nak ya bona deh. Acting aja ni. Awak menonton ya bona sampai nangis ke nonton. Jadi begitulah kehidupan di muka bumi kau. Berpura-pura, bersendagurau. Bagora bersendagurau ni orang ni. Sakit-sakit hati lah, Pak. Jadi orang-orang yang sakit-sakit hatinya kepada saudaranya, berarti bayar bona namanya. Sedangkan kalau bagora-gorah, tak ada sakit hati orang nak. Ini bergorah-gorah, bersendagurau lah di dunia ke Bapak Ibu. Jangan ya bona, ya bona. Kalau bona-bona sakit Bapak dan Ibu. Sakitnya tu di sini akibatnya. Tak selamat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, agar kita bisa bermakrifat mengenal Allah. Jadi ilmunya harus kita cari. Bagaimana caranya? Tentu pertama sekali, kenal dahulu siapalah diri ini. Siapa sebenarnya yang menyembah. Yang kedua, akibatlah tahu dengan yang menyembah. Baru ilmu yang kedua, kenal dengan yang disembah. Man arfa nafsah, faqad arfa rabbah. Siapa yang kenal dengan dirinya, akan kenal dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Jadi untuk mengetahui Allah itu, cukup kita tahu diri kita, secara otomatis kita akan langsung kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi? Kemudian tahu pula di mana togak menyembah. Kemudian apa yang dipersembahkan dan apa isi penyembahan, itu yang harus kita pahami. Bukan kita apa, kita pahami aja lah. Dongan kaji itu berfaham. Konaknya sekali itu suara Bapak Ibu. Jadi siapa yang menyembah? Cikgu atau kaji Bapak Ibu? Cikgu aja mau kaji gini. Siapa yang menyembah? Jawablah. Bapak Ibu kanlah sembahyang. Berarti ibaratnya menyembah Allah. Siapa yang menyembah? Siapa menyembah? Kalau tak tahu dengan saya yang menyembah, berarti tak tahu diri. Contoh Datuk dia duduk di tema rodang, disampai penyembahan dia. Sana bahan tan. Tak lelo nak kan? Kena tak? Jalin dulu siapa nak menyembah dia. Tak tentu lu kena jawab kan itu. Ni persembahan. Jadi siapa yang menyembah? Diri. Diri mah zahir dan batin. Nah, persingkit lagi. Jasmani dan rohani. Jasmani je
rohani je. Itu yang menyembah. Bapak ibu kita terbagi dua je tubuh Pak. Jasmani je, rohani je. Ketahui tubuh jasmani kau ha. Ketahui tubuh rohani kau ha. Olah tahu je tubuh jasmani, olah tahu je tubuh rohani, baru kita kenal dengan Allah ke Bapak ibu. Lai tahu Bapak ibu je tubuh jasmani. Ada yang jawab. Boku. Kita colik tubuh kita Bapak ibu. Jasmani je, rohani je. Kajian diri lah banyak kita dengar. Semakin bertambahnya zaman, semakin bertukar zaman, semakin keluarlah ilmu rohani. Semakin keluar, semakin banyak keluar ilmu rohani. Tetapi ilmu syariat lah terkunci. Tak bisa ditambah ni, tak bisa dikurang ni. Ditambah bid'ah jadi dikurang sosik. Lah terkunci al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah kusempurnakan agamamu hari ini. Berarti syariat telah sempurna. Lah disempurnakan oleh Nabi. Nabi yang berhak menambah syariat tunyo. Nabi pula yang mengurangkan. Lah pas tak bisa ditambah, tak bisa dikurang. Tetapi rohani ulun sado ni sampai akhir zaman ilmu rohani ku akan bertambah-tambah keluar je Bapak. Jadi bagaimana caranya mengenal diri? Kita mulai dari puncak. Dari puncaknya lah. Salah. Di dalam haikal ma'arif. Nah, haikal ma'arif siapa? Ahad zatullah. Ahad zat Allah. Berarti yang ada tanpa diadon. Yang tidak berawal, yang tidak berkesudahan. Yaitu zat Allah. Ada yang tak beradon, adanya tak berawal, ujungnya tak berakhir, yaitu zat Allah. Puluh ada siapa ni dia? Hanya zat Allah. Kemudian setelah zat Allah berdiri dengan sendirinya, la syarikalah, tidak berserikat dengan sesuatu apapun Allah cakap, berdiri dengan sendiri. Dulu ketika dahulu, kinilah ini Allah bah. Lemo dia tujuh. Lah ibu? Tidak. Berarti kalau indahnya Pak Ibu, berarti berubah Allah. Oh, ini kita hati-hati Bapak Ibu. Allah yang dahulu, Allah yang kini, Allah Nabi kemudian itu terus. La syarikalah. Tidak akan berubah dari Bapak Ibu. Berarti tetap sendiri. Esa ahad zatullah. Esanya Allah tak ada berkawan. Seorang tunggal babeling nama Bapak dan Ibu. Dahulu, kini mereka tuju. Di siku Bapak Ibu, wa huwa ma'akum aina kuntum. Innallaha ma'ana. Kata Allah bersamaku. Ada apa cerita tak?
Allah bersama kita. Pantaskah Allah bersama awak? Kalau kita memahami secara hakikat, kok iya Allah bersama awak, berarti berdua je Allah, hati-hati. Berarti batal ala syarikalah syako. Bukan Allah itu yang bersatu awak. Sifatnya ya, habis itu jadinya. Sifat Allah yang bersatu awak, tapi zatnya tidak. Zatnya tetap esa, la syarikalah. Di pemahaman ke situ. Jadi kita nunggu kaji, Allah bersama, wa huwa ma'akum, Allah bersama kita. Kalau kita pahami Allah yang bersama awak. Kone akidah Bapak Ibu. Allah ko la syarika, wahdahu la syarika. Kemudian Bapak Ibu, Allah cako berkehendak. Ada namanya ciptaan Allah. Ada yang tak dicipta. Yang tak dicipta Allah ni tahu Bapak Ibu? Yang tak dicipta Allah ni tahu? Tidak. Kemudian di dalam haikal ma'arif cako, ahad zatullah Ahmad ruhullah. Berarti ruhul. Siapakah ruhullah itu? Bukan ciptaan. Ruhullah bukan ciptaan. Wa nafakhtu mir ruhihi. Hembusan Allah. Tiupan Allah. Aku naruh. Bukan ciptaan. Hembusan Allah. Jangan Bapak Ibu fikir dulu sebenarnya mampu. Itu ilmu Allah seorang. Batu sanlah. Satu situ boleh. Kalau kita fikirkan aja awak mampu tu sama je Allah coba. Tiupan Allah siapa bukan maknanya bukan seperti kita mampu kah? Bukan seperti itu. Dan tak licik suka akidah Bapak Ibu. Arti Allah wa nafakhtu min ruhi. Setelah sempurna kejadian manusia, aku tiupkan ruhku. Aku tiupkan sebagian ruhku. Sebagian jadi juga. Dari ruhku jadi juga. Nah. Jadi Allah tiupkan. Kita analogkan dulu. Kita misalkan dulu Bapak Ibu. Kau misal aja lah. Bukan sebagai bukti. Bukan sebagai sebenar. Analog contoh. Supaya kita paham. Allah tiupkan. Hembusan. Seperti kita mambuh dulu. Nah, kan hembus macam itu kan? Bukan Allah. Ambo cuma mencontohkan saja analognya Bapak Ibu. Supaya kita paham. Hembusan Allah itu namanya Ruhullah. Ruhullah itu siapa namanya? Ahmad Ruhullah. Berarti Ahmad. Ahad je. Ahmad je. Ahad. Ahmad. Ahad. Ahmad. Beda Ahad je Ahmad. Yang beda. Ada memedan je. Mim yang memedan. Mim ko dikopong di Ahad. Diliputi di Mim ko siapa sana? Muhammad. Kamu suruh. Berarti beda Ahad je Ahmad. Mim tu nah. Kalau kita gaji huruf Bapak Ibu. Mim tu ada kandung-kandungan Bapak Ibu. Ahmad Ruhullah. Maka ditiup ruh tadi bernamalah Ahmad. Ikulah Ahmad Rahmatullah. Ikulah Ahmad Rahmatullah. Dan lahi Muhammad rahmatan lil ala. Itu judulnya. Ahmad Ruhullah Rahmatullah. Berarti rahmat Allah benar. Itu maksudnya. Iku benar rupa rahmatullah. Rahmat Allah. Ahmad Ruhullah. Jadi lahi Muhammad rahmatan lil alamin. Fisiknya rahmatan lil alamin. Ruhnya rahmatullah yang bernama Ahmad.
Dari hembusan Allah yang bernama Ruhul Ahmad, Ruhullah. Yang ketiga, Muhammad Nurullah. Maka dari Ruhullah kita bagi di sekolah asal kejadian tubuh kita. Tubuh dan batin berasal dari sebagian dari Ruhullah cakap. Dari sebagian dari Ruhul Ahmad, Ruhullah cakap. Ruh kita berasal dari Ruhullah yang bernama wa nafatu mir ruhi. Aku tiupkan sebagian dari ruhku yang bernama Ahmad. Itu maksudnya. Berarti kalau kita analogkan Bapak Ibu, ruh kita bapaknya adalah Ahmad Ruhullah. Setiap ruh kita, kalau kita artikan ruh kita, siapapun ruh kita, bapaknya adalah Ahmad. Berarti banasablah ruh kita tadi kepada Ahmad Ruhullah. Itu tubuh yang batin. Tubuh yang zahir. Dari Ruhullah tadi memancarlah Muhammad Nurullah, keluar pancaran, keluar nur dari Ruhul, dari Ahmad cakap, memancar keluar nur cakap, nur Muhammad. Jadi kajian pada Bapak Ibu biasanya sampai Nur Muhammad nih. Nur Muhammad, aku yang Nur Muhammad, keluarlah Nur Muhammad. Dari pancaran cahaya Ruhullah cakap, memancarlah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ikolah terjadinya tubuh nangkasa dari empat unsur. Unsurnya empat. Api, angin, air dan tanah. Aku nurku dicipta. Api, air, angin, tanah dicipta. Juga Allah cipta. Dengan nur bahan bakunya. Cara menciptanya dengan kata kun fayakun. Adalah engkau nur jadi api, adalah engkau jadi tanah, adalah engkau jadi air. Itu saja. Kun. Dengan kalimat kun Allah menciptakan empat unsur itu Bapak Ibu. Api, air, angin, tanah. Berarti empat anasir tubuh nangkasa api, air, angin, tanah. Kuat simpulan ini. Berarti di setiap jengkal, di setiap senti, di setiap nadi, itulah Nur Muhammad sebenarnya. Berarti tubuh kita Nur Muhammad sebenarnya, Bapak Ibu. Berarti tubuh kita adalah Nur Muhammad. Kenapa tak ada koneksi jo Ahmad Ruhullah cakap? Karena kita belum koneksikan. Jadi kita sambungkanlah jasmani cakap ke Ruhullah cakap. Itu kojo. Maka baru berfungsi Nur Muhammad dalam diri ke Bapak Ibu. Baru. Istilahnya Bapak Ibu. Kulah makna kata-kata kita dengar kaji fikih Bapak Ibu. Nanti berbangkitnya orang di padang mahsyar. Tidaklah akan dimakan. Tidaklah akan celaka. Kalau tak berubah bentuk tubuhnya. Dia Nur Muhammad jatuh tak? Itu maksudnya. Jadi kita Bapak Ibu mengaku juga kita konekkan nur ke tubuh ke nur. Ompe anasir seko kan? Api, air, angin, tanah seko tercipta daripada Nur Muhammad. Berarti kalau kita lebur balik tanah daging, kita lebur tulang, kita lebur urik, kita lebur darah kepada asal nur di bawah dia. Dan nur tubuh dia. Mengantarkan balik tubuh ke asal ni ke darah, darah kepada api, api kepada nur, nur kepada ruh. Itu maksudnya. Jadi mengasa benar Bapak Ibu, kita berarti kolah sebenar rahasia yang terkandung di dalam ketika kita umrah. Ada ibadah cik rukun tawaf. Ya tak? Tawaf ko sebenar Bapak Ibu. Amalan dari awal sampai akhir. Ketika ruh tadilah terhimpun. Nur tadilah pecah. Nur tadi tawaf. Ini kiling ni. Ruhullah. Ketika orang yang dikatakan Haji Mabrur. Poi ke Mekah mengiling Ka'batullah.
Sana mengiling Kabatullah. Tubuh nang kasar. Nur yang awak le mengiling ruhullah nak aku jawapan siku. Baru Haji Mabrur. Pernah Haji Mabrur nama. Jadi nur tadi tawaf dulu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita di alam ruh, pancaran Nur Muhammad tadi keluar dari Ruhullah Cako, dari Ahmad Ruhullah Cako, maka lapisan keluar, bara keluar sebanyak 124,000. Nur Cako terpancar. Tu yang dakik-dakik ke Nabi. Apa itu makna 124,000? Jumlah Nabi sadonyo sebanyak 124,000. Berarti para Nabi terdahulu itu pancaran dari Ruhullah. Nah, ketika lah di zaman Nabi Muhammad lah sudah Nabi berakhir. Dan 124,000 itu Bapak Ibu tak pernah berkurang do. Mati cik tukar cik. Ketikalah setelah Nabi dan ruh dan nur yang 124,000 tadi itu tidak Nabi ni adalah wali Allah. Jadi wali ku di muka bumi sampai kini Bapak Ibu berjumlah 124,000 wali. Wali umum nama wali am. Itu wali ring kedua nama, ring 3 nama ya. Jadi Bapak Ibu, mati waliku, maka ada gonting setelah itu. Dilantik itu Allah wali. Jadi kesempatan kita jadi wali banyak sebenarnya. Luas. 124,000 kursi dek. Kau wali kata je kursi kau pun yang ada jauh. Itu nampak coba ni. Kau kursi wali Allah lah carinya. 124,000 kursi dia siang dia Allah. Mati cik tukar dia Allah sekali. Proses penukaran ni kolah kadang-kadang dia tumbuh bencana kanal kosong kursi cik. Dalam 124,000 tadi nur Nabi 124,000 atau nur para wali Allah, maka ada nur yang kuat. Yang lebih kuat dalam 124,000. Berapa banyak? 303 boleh. Dan 303 boleh itu adalah Nabi dan Rasul. Di zaman Nabi, hanya Nabi Muhammad Nabi. Siapakah yang 303 boleh ko? Ikulah pasukan Rasulullah Al-Badar. Perang Badar tentara Rasulullah sebanyak 303 boleh. Ikulah ring satu yang mengelilingi bertawaf kepada Ruhullah tadi. Kuat orangnya hidupnya. Berartilah adu dahulu. Lah bakarang cerita dahulu. Kita mendapatnya gini ni. Kau jadi wali, kau indak. Dia tawaf dulu tak? Kan tak tentu. Dia tak? Dia tawafkah kita dahulu ke Ruhullah. Jadi yang Habib jadi Habib. Kan Habib jadi Habib kan? Kenapa dia jadi Habib? Awak berkeinginan jadi Habib. Tak bisa. Jadi ketika Habib tadi, ruh yang mengiringi Rasulullah tadi, Ruhullah tadi, arwah yang mengiringi tawaf syakor nak. Kenapa dia menjadi Habib? Dia memandang kepada Ruhullah. Wow, betul congang ni. Memandangnya kepada Muhammad. Maka Habib jadi. Makanya jadilah nasab Rasulullah. Pewali, nama sisilah Nabi dia. Habib dah. Ruhnya memandang kepada Ruhullah. Jadi Habib. Tergantung siapa. Kama pandangan mak saya. Jadi tua gini. Itu maksudnya. Jadi para ulama itu, Bapak Ibu, para ulama itu warisatul anbiya. Mana ulama itu warisatul anbiya itu? Bukan ulama di siku. Bukan ulama kitab. Nabi ada kitab deh. Bukan doktor, bukan LC. Nah itu boleh jadi LC, tapi itu kata kunci. Ulama yang dimaksud Nabi itu ulama warisatul anbiya itu
Pewaris Nabi itu al-ulama pewaris Nur Muhammad. Itu maksudnya. Yang 3.124 jago. Lah pewaris Nur itu nyelun. Bukan pewaris kitabnya, bukan pewaris itu Bapak Ibu. Yang ulama itu maksudnya pewaris Nur yang 124 jago. Diwariskan kawat di bawah wali-wali deh. Makalah dari itu Bapak Ibu. Baca ruhnya. Kata lain tak? Maka Bapak Ibu mohonlah kepada Allah. Mohon kepada Allah. Ya Allah, malam-malam ambulah rindu najak engkau ya Allah. Ingin benar menyambung koneksi kalbu engkau aku dengan engkau ya Allah. Pertemukan ambu dengan seseorang yang kalbunya lah rindu ya engkau, yang kalbunya lah tapau ya engkau. Berarti berarti kita ingin berguru dia. Berarti para wali. Berarti logikanya Bapak Ibu. Kalau ayam kampung tolunya, ayam kampung tak? Kalau ayam mangkok, begitu pula lah. Kalau wali guru ni, dan itu tehnya agak. Itu wali pula, kami itu logikanya. Nanti orang menjadi wali, itu wali pula. Tergantung siaran mau gambar itu zona. Mudah-mudahan bertemulah daknya kita dengan guru-guru itu. Kalaupun kita tak ditotehnya, sepoinya alih. Tak noteh baik. Berimbang baik kita, tapi kita di situ dia lah. Pokok kita bersama para kekasih Allah. Itu kuncinya. Jadi tak perlulah kita sampai menoteh. Allah bersama kita adalah kun ma Allah. Adalah kamu berserta Allah. Kalau tak pandai berserta Allah, basratulah dengan orang yang pandai berserta Allah Bapak Ibu. Seketika Bapak Ibu. Masukkan ring ketiga kan. Jadi di dalam 3 atau 3 boleh ke Bapak Ibu. Ikulah tentara akhir zaman. Pewaris mutlak Nabi nanti Al-Mahdi Khalifatullah. Al-Mahdi itu Khalifah Allah. Akan muncul di akhir zaman kata Rasul. Namanya sama dengan namaku. Kata Nabi Muhammad. Siapa namanya? Bukan Muhammad. Tapi Ahmad. Ahmadi. Berarti Ahmad Ruhullah Jaku. Berarti nama fisik. Bukan nama jasmani. Nama jasmani Rasul. Muhammad Rasulullah. Tapi maksud Rasulullah Jaku akan lahir di akhir zaman. Mutlak pewarisku. Zahir dan batinnya. Langsung dari keturunanku. Cicitku. Yang namanya sama denganku. Yang ilmunya sama denganku. Tapi pangkat beda. Hanya Nabi-nya tidak itu maksudnya. Kemampuan kalbunya sama jo Rasulullah. Tapi tidaklah Rasulullah. Imam akhir zaman. Al-Mahdi Khalifatullah. Sebanyak itu tentara Al-Mahdi untuk menguasai dunia. Senjatanya tidaklah pedang. Tidaklah senjata canggih gini. Cukup dengan kata Allahu Akbar. Berguncang negeri Romawi ini. Allah muda itu Allahu Akbar. Muda itu makan zikir lah. Allah. Untuk orang sekali dia tu dah. Ikut indah anyangnya kawan. Buat apa ada muda itu? Itulah kekuatan makrifat Al-Mahdi itu. Mudah-mudahan kita dapat pewaris tu. Jadi ring masuk ke ring dalam jali. Lebih kuat sebanyak 25 para rasul. Itu lebih dakik lah deh setawahnya ke Nabi. Ada 5 ulul azmi. Lebih dakik, itu lebih kuat, lebih sabar. Itu yang terdekat ringnya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, Nabi Muhammad sahabatnya empik. 1 kurang 5 kurang empik. 1 kan atau kurang Nabi empik. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali adalah ring satunya Nabi Muhammad SAW yang terdekat tawafnya kepada Ruhullah. Tidaklah bisa banyak jadi Abu Bakar kan. Banyak mampiang kan saya kita ke sana. Kami itu zona kan banyak mampiang kita ke apa saya tawaf. Picu-picu saya gitu dalam ruh. Dah sonang di situ kan. Jadi begitulah Bapak Ibu. Ada yang mendakik ke Rasul. Ada yang picu-picu. Ada yang saya mendakiknya ke tawaf ke Rasulullah. Saya mendakik keluarnya di tawaf. Apa maksud? Nya Islam mutrat jadinya. Ada yang picu-picu je pertama lu. Aku mendakik mualafnya itu. Inilah
lah kita buat cerita dahulu di alam ruh, kita menjalankan jok ini. Itu mengajar protes ni. Awak nak buat cerita saya itu protes gini tu. Awak nak mengarang cerita dahulu di alam ruh. Kini kita jalankan. Berarti kita protes ke awak seorang. Itu yang mengapa cu namun. Kenapa kita bisa protes? Kalau kita lah mengaji moneka lah. Dia protes juga. Baru dia buat cerita itu sehari. Itulah kira pemahaman Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, itulah diri. Jadi kembali kesimpulan diri tadi Bapak Ibu. Diri jasmani ikut tercipta dari nur Muhammad. Kita leburkan. Bagaimana cara meleburkan? Tanah berasal dari air. Air berasal dari angin. Angin berasal dari api. Api berasal dari nur. Nur kau pecahan dari ruhullah. Nah. Berarti tubuh nan kasar sebenarnya tak ada segenik pun. Tak ada sesemeli pun. Tak ada terlepih sepuluh. Semua adalah Nur Muhammad. Berarti seluruh alam ko Nur Muhammad sado. Alam ko. Alam mana? Tercipta, Allah ciptakan bahan bakunya adalah Nur Muhammad. Jadi mengapa juga sebenarnya Bapak Ibu setiap hari ini? Tawaf. Tawaf sebenarnya. Darah bertawaf juga. Putar-putar masuk ke jantung. Putar-putar masuk ke jantung. Tawaf. Awak tawaf juga. Pergi mudik, pergi mudik, pergi. Ada tawaf. Mengiling orang-orang di dunia tawaf. Tawaf juga. Apa tujuan? Manipio. Aku tawaf di dunia. Mencari piti tawaf. Tergantung. Orang di Kaabah tawaf. Itulah. Tergantung. Semua hidup tawaf satu. Takkan pernah berhenti. Nanti di alam barzah pun tawaf juga. Di Masar pun tawaf juga. Takkan pernah berhenti. Ikulah rasio tawaf ke Bapak Ibu. Sebenarnya. Kenapa ada tawaf tu situ? Di Mekah. Sona Allah mengingatkan. Kalian tawaf taruh harus gitu. Tawaf taruh sona Bapak Ibu. Nah, jadi tawaf kau sebenarnya dituntut oleh Allah. Tawaf tadi menyonsong air. Atau mengarah jalan putar jam. Itu tawaf yang dituntut. Melawanan arah putaran jam. Apa maksudnya? Kembalilah ke pangkal. Kembalilah ke pangkal. Jangan turun jo putaran jam tu. Tak ada ujung kena deh. Tapi kalau ke pangkal sebut deh. Copek sebut. Tapi kalau putaran jam-jam, noyan, bisik lasa, bisik komi, tulis taruh deh. Bila kamu semua deh. Tak pernah ada usainya Bapak dan Ibu. Begitulah melelahkan dunia itu Bapak Ibu. Jadi itulah sedikit Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan malam kini. Intinya diri zahir, diri batin itu tercipta dari Nur Muhammad sallallahu. Nur Muhammad tubuh nangkasa, ruh adalah daripada sebagian ruhullah tadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Nur Muhammad tubuh nangkasa itu mari kita konekkan, kita koneksikan, kita adu, kita tajamkan balik, kita pertemukan dengan ruh yang ada dalam diri kita masih. Bukan ruh dan Bapak Ibu, ruh kau bukan dalam diri Pak. Tidak. Ruh hanya meliputi diri Pak, tetapi tidak ada di dalam diri Pak. Ya si tompek ni. Kenapa? Ruh itu kata Allah min amri rabbi. Dalam urusan Allah. Berarti tidak ada orang ngecek tompek ruh tu deh. Ruh ku dalam kalbu tak bitunya Allah. Ruh ku dalam badan tak ada. Min amri rabbi. Ruh itu dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan singkapan kajian malam ini akan menambah pemahaman kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin digali, semakin insya-Allah semakin terbanyak julah mata air terbuka Bapak Ibu. Begitulah ilmu ma'rifatullah. Semakin digali, semakin terbasuk jaya ilmu makrifat. Jadi intinya agar Bapak Ibu bersama-sama, kita pun bersama-sama agar kita dapat ilmu hikmah. Amalkanlah tadi haikal ma'arif tu, insya-Allah hikmah dari Allah akan kita pahami. Tafsir yang sulit pun akan insya-Allah kita pahami. Jadi kita tahu Bapak Ibu ambo telah membuktikan apabila seandainya ada orang bertanya kepada ambo tentang kajian-kajian setinggi langit, tiba pertanyaan tu, ambo haikal ma'arif pasang sekali. Ahad zatullah, Ahmad ruhullah. Itu lagi kita ambo baca Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita mohon kepada zat Allah dan mintalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi